Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa ingin mengenal dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya di sini kita mengenal dari sirah nabawi atau cerita dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lain cerita ini untuk mengenal dari bentuk yang dilalui oleh Rasulullah SAW yang membentuk keimanan, ketakwaan, akhlak yang sempurna. Sebagaimana sebelum-sebelumnya kita sudah mengkaji dari kepribadian Rasulullah SAW. Tentunya untuk mengenal Rasulullah SAW lebih jauh lagi, tentunya kita mengenal dari sejarah atau sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang Abdul Muttalib. Tentunya kita mengenal dari Hashim, yang mana beliaulah yang diberikan gelar untuk keluarganya menjadi Hashimiyah, itu dari Hashim. Adapun nama beliau adalah Amru. Kemudian cerita singkatnya saat ini kita, karena udah menceritakan di video sebelumnya bahwasanya Amru ini beliau karena disebut dengan Hashim karena telah mencampuri hancuran roti dengan kuah dan membuka perjalanan perdagangan, jalan di dalam perdagangan di kala dua musim, yaitu musim kemarau dan musim dingin. Dan selanjutnya juga Hashim ini pernah mau pergi perdagangan di negeri Syam dan singgah di Yasrib atau Madinah pada saat itu, dan menikahi seorang wanita dan memiliki anak yang tentunya beliau diberi nama dengan Syaibah. Beliau diberi nama Syaibah yang pada akhirnya dia dikenal dengan Abdul Muttalib. Dan saat Abdul Muttalib berkunjung ke Mekah, sehingga mengembalikan lagi rasa rindunya Al-Muttalib. Itu kurang lebih beliau ini adalah saudara dari ayahnya Hashim, ketemu dengan putranya Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib pun belum mengetahui bahwasanya ayahnya yaitu Hashim memiliki saudara di Mekah juga dari istrinya Hashim yang berada di Mekah. Dan seterusnya kita saat ini akan memasuki dari kisah Abdul Muttalib yang kemarin kita sudah mendengar meninggal dunianya Al-Muttalib, dilanjutkan dengan Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib sangat dicintai dan kekuasaan Abdul Muttalib pun pernah dirampas atau diambil oleh pamannya sendiri yaitu Naufal. Kemudian dia mengadu kepada kepala-kepala Quraisy, namun pada saat itu tidak ada tanggapan karena jawabannya ialah saya tidak mau mengikuti berurusan antara kamu dan dengan paman, ponakan kepada paman, begitu kurang lebihnya. Dan hingga ia telah mengirim surat kepada pamannya yang dari ibu di Madinah, dan itu mendapatkan suatu sambutan tentunya, sehingga pamannya pergi ke Mekah dan singgah di pinggiran Mekah, didatangi oleh Abdul Muttalib dan diminta untuk singgah kepada rumahnya. Namun pamannya, yaitu namanya kurang lebih Sa'ad, dia tidak mau untuk singgah sebelum
ia bertemu dengan Naufal, yaitu pamannya yang dari bagian ayah. Ketika diberitahu tempatnya, hingga sampai di perkumpulan para ketua-ketua atau kepala-kepala Quraisy pada saat itu, Naufal duduk bersama kepala Quraisy, dan pada saat itu menghunus pedangnya dan menaruh pedang tersebut di atas lehernya Naufal, dengan mengatakan, yang dia katakan kurang lebihnya, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebas dari batang lehermu. Maka Naufal pun menjawab, aku sudah mengembalikannya. Itu di hadapan semua kepala Quraisy yang mendengarkannya pada saat itu. Sehingga melihat perkembangan demikian, Naufal pun memberikan suatu persahabatan atau persekutuan kepada Bani Abdil Syams. Namun Bani Hashim pun pada itu didukung oleh Huzamah yang melihat dukungan dari Bani An-Najjar untuk Hashim terhadap Abdul Muttalib. Hingga yang belum mengetahui kisah ini, silahkan kalian mendengar dari video saya sebelumnya. Alhamdulillah, saat ini kita akan masuk kepada ringkasan kisah tentang terjadinya Raja Yaman pada saat itu, atau Menteri Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. Hendak akan menghancurkan Ka'bah. Insyaallah kita akan melanjut cerita ini setelah kita memohon kepada Allah dengan rahmatnya, dengan taufiknya, untuk melimpahkan kebaikan-kebaikan yang berada kepada orang-orang yang Dia kehendaki dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari kisah tentang yang kedua, kisah tentang Abraham, yaitu penguasa dari negeri Yaman. Bahwa Abraham ini bernama Abraham As-Sabbah Al-Habsi. As-Sabbah Al-Habsi, gubernur yang berkuasa pada saat itu di Yaman dan Najasyi. Berkuasa di Yaman dari Najasyi. Maaf, terlambat. Dia berkuasa di Yaman dari Najasyi. Membangun sebuah gereja yang sangat besar di San'ah. Abraham ini telah membangun sebuah gereja yang sangat besar tentunya di San'ah. Karena dia melihat dari bangsa Arab yang melaksanakan haji di Makkah. Dengan alasan demikianlah dia adakan gereja yang sangat besar yang mana dengan adanya ia membangun gereja yang sangat besar, itu dia menginginkan untuk mengalihkan dari pusat kegiatan haji tersebut di sana. Jadi ia menghendaki bagaimana kesibukan pada saat itu yang dilakukan bangsa Arab, yaitu untuk pergi haji, mengelilingi Ka'bah tentunya. Namun pada masa Amr bin Luhai telah banyak diberi berhala-berhala. Namun karena Abraham bin
Abraham As-Sabah Al-Habsi ini melihat kejadian demikian, dia telah membangun sebuah gereja yang sangat besar. Tentunya dia menghendaki untuk orang-orang ini merubah dari kunjungannya menjadi ke Sana'ah, yaitu gerejanya yang dia bangun besar. Itulah tujuannya kurang lebih. Seseorang dari Bani Kinanah, jadi dari seorang dari Bani Kinanah mendengar dari niatnya Abraham tersebut, maka sewaktu tengah malam, maka pada waktu tengah malam, dengan cara dia telah mengendap-endap, dia masuk ke dalam gereja tersebut dan melumuri kotoran ke pusat kiblatnya. Tentu saja Abraham amatlah marah atau murka. Setelah mengetahui hal ini, dengan membawa segenap pasukan yang jumlahnya mencapai 60.000. Pasukan yang dia siapkan mencapai 60.000. 60.000 dia menuju ke Mekah untuk menghancurkannya. 60.000 prajurit dia menuju ke Mekah untuk menghancurkannya. Untuk kendaraannya dia memilih gajah yang lain di tengah pasukan dan gajahnya. Maksudnya dia telah menyediakan kendaraan dari pasukannya, yaitu gajah. Yang tentunya hal demikian ada gajah yang paling besar. Siap untuk menginvasi Mekah pada saat itu. Setiba di Wadil Muhassir, setibanya di Wadil Muhassir, yaitu antara Musdalifah dan Mina, tiba-tiba gajah tersebut menderum dan tidak mau bangkit lagi untuk mendekati Ka'bah. Menderum itu dia langsung duduk, melakukan duduk yang tidak mau melanjutkan lagi ke Makkah, ke Ka'bah. Setiap kali mereka mengalihkannya ke arah selatan, utara, timur, ataupun barat yang berlawanan dengan arah Ka'bah, gajah itu mau berdiri dan bahkan hendak untuk lari. Jika diarahkannya ke selain arah tempat Ka'bah, tentu gajah itu mau berdiri dan bahkan mau lari. Namun jika diarahkan kembali ke Ka'bah, gajah tersebut menderum kembali. Tak kala keadaan mereka seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengirim burung-burung ababil di atas mereka, lalu menjatuhkan batu-batu dan tanah tentunya yang panas, sehingga mereka tak ubahnya daun-daun yang dimakan ulat. Burung-burung itu merupakan khutafif dan balsam. Setiap burung membawa 3 biji batu yang dipatuknya dan 2 batu di kedua kakinya, yang besarnya seperti biji kacang. Batu-batu itu tidak menimpa salah seorang di antara mereka, melainkan sendi dan tulang-tulangnya terlepas dan tak lama kemudian dia pun akan mati. Dilepaskan batunya itu kecil, teman-teman. Batunya sebiji-biji kacang. Diceritakan dalam kisah memang batu itu dari batu Jahannam yang dibawa oleh burung ababil tersebut, yang diceritakan kurang lebih di surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di situ menceritakan bagaimana
pasukan Abraham hancur, binasa. Dan itu pun banyak kisah menceritakan binasanya pada sudah mendekati Ka'bah. Padahal kalau cerita yang sangat memang betul-betul dijaga, disaring lagi, ternyata belum sampai ke Ka'bahnya, masih jauh di antara dari Ka'bah. Namun karena gajahnya ini tidak mau berjalan terus untuk diarahkan ke Ka'bah, dia terus menghindar, kalau ke kiri, ke barat, ke utara mau dia. Bahkan gajah itu lari, namun ketika dipalingkan, diarahkan ke Ka'bah, maka benderum lagi gajah tadi. Sehingga Allah telah mengutus burung ababil untuk membinasakan mereka. Tidak semua yang terkena dari batu-batu itu. Akhirnya mereka serabutan, maksudnya melarikan diri dengan tunggang langgang, ketakutan. Sebagian yang menabrak sebagian lainnya, hingga banyak yang jatuh terinjak-injak, mereka pun berserakan mati. Tentang Abraham sendiri, jadi ke pasukan tadi itu karena gajah, membawa gajah banyak, dan gajahnya tidak mau berjalan, dan semuanya panik, lari tunggang langgang, berserakan, dan gajah pun lari, sehingga banyak yang diinjak dan lainnya, sehingga menyebabkan mati. Sedangkan tentang Abraham sendiri, Allah mengirim yaitu penyakit kepada dia, sehingga sandi-sandi tulangnya lepas dengan sendiri-sendiri. Masya Allah. Setibanya dia di Son'ah, dia tidak ubahnya seperti anak burung. Dadanya terbelah hingga terlihat jantungnya, lalu dia pun mati. Masya Allah, na'udzubillah. Sementara saat itu orang-orang Quraisy, pada saat itu mereka berpencaran. Beberapa kelompok darinya yaitu mengungsi diri ke atas gunung, karena takut terhadap invasi pasukan Abraha. Setelah pasukan Abraha mengalami kejadian seperti itu, mereka pun kembali lagi ke rumah mereka dalam keadaan selamat dan aman. Peristiwa ini tentunya terjadi pada bulan Muharram, 50 atau 55 hari sebelum kelahirannya Rasulullah SAW. 50 atau 55 hari sebelum Allah telah melahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Atau tempatnya pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret 571 Masehi. Peristiwa ini merupakan prolog yang dibuka oleh Allah untuk Nabi dan dengan baitnya. Sebab selagi pandangan kita terarah ke Baitul Maqdis, maka kita akan melihat darinya musuh-musuh Allah yang musyrik menguasai kiblat ini. Sekalipun rakyatnya orang-orang muslim, seperti peristiwa Bukhtanasar pada tahun 587 sebelum Masehi, dan orang-orang Romawi pada tahun itu, pada tahun 70 Masehi, tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Dalam kurung yang saat itu mereka lah yang disebut dengan orang-orang muslim, sekalipun penduduk dari Mekah ini adalah orang musyrik. Kabar tentang peristiwa ini cepat menjalar ke wilayah yang sudah maju tentunya. Pada zaman itu Habasyah saat itu mempunyai hubungan yang kuat dengan bangsa Romawi. Sementara bangsa Persia juga masih memiliki akar yang kuat. Mereka selalu memata-matai apapun yang dilakukan oleh bangsa Romawi.
dan sekutu-sekutunya tentunya. Oleh karena itu, orang-orang Persia segera pergi ke Yaman setelah mendengar dari peristiwa tersebut. Dua pemerintahan ini, yaitu Persia dan Romawi, merupakan dua kekuatan yang maju dan peradaban di dunia pada saat itu. Maka peristiwa ini langsung mengalihkan perhatian dunia kepada sebuah pengsucian. Jadi jika ada yang di antara penduduknya yang bangkit menyatakan nubuah, maka itu merupakan inti yang dituntun dari peristiwa ini. Selain itu merupakan penafsiran dan hikmah yang tersembunyi. Mengapa ada pertolongan dari Allah? Orang-orang musyrik yang tentunya berhadapan dengan orang-orang yang memiliki iman, yang semuanya berjalan tanpa bisa dijangkau alam keusalitasnya. Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki, tentunya namanya Al-Haris, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidah, Al-Muqawwim, Syafar, Al-Abbas, yang berpendapat anaknya ada 11, yaitu ditambah dengan Qassam. Ada pula yang berpendapat anaknya ini ada 13. Mereka berpendapat seperti ini, menambah namanya Abdul Ka'bah dan Hajlah. Ada yang berpendapat Abdul Ka'bah adalah Muqawwim dan Hajlah adalah Khaidak. Sementara itu tak ada seorang di antara anak-anaknya yang bernama Qassam. Sedangkan anak perempuannya ada 6, Ummu Hakim dan Al-Bahdah, Barrah, Atikah, Sofiyah, Arwah dan Umaymah. Abdullah, kita akan mengenal dari Abdullah. Kita sudah mendengar kisah tentang Abrahah, tentunya keinginannya ia merubah dari pandangan bangsa Arab pada saat itu untuk melihat dari gereja yang dia bangun sangat besar di Sana'ah, dan hendak menginginkan bagaimana merubah dari kunjungan mereka ke gereja tersebut. Pada saat itu tentunya orang-orang di Mekah, ya mereka orang-orang yang kebanyakan mereka orang musyrik yang tentunya tidak beriman lagi, yang mereka masih merasa semua itu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namun sudah banyak pelencengan terjauh dari apa yang dikehendaki oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dari Ka'bah itu sendiri sebelum mengutus dari kekasihnya yang terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mungkin saat ini kita mendengar kisah sedikit ini tentang Abdul Muthalib, yang beliau memiliki anak kurang lebih ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 10, 11 dan 13. Tentunya yang lebih menguatkan yaitu 10, karena riwayat ini mengatakan tidak ada juga yang namanya Qassam dan yang lainnya juga. Tentunya kita akan mengenal dari Abdullah yang telah melahirkan Rasulullah SAW. Tentunya beliaulah sebagai ayahnya Rasulullah SAW dari ibu Aminah kurang lebih. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa memberikan manfaat kita, keluasan di dalam mengenal baginda Rasulullah SAW. Dan semoga kita tidak bosan-bosannya dan kita bisa bertemu kepada Rasulullah SAW di dalam suatu alam mimpi, sehingga Rasulullah SAW betul-betul mencintai kita sebagai umatnya. Yang merasa video saya ini baik, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa like.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.